Hingga akhirnya Gito menghentikan aksinya mengetuk pintu karena mendengar ada suara seseorang berbicara dari arah belakangnya. Meski suaranya kuat, tapi Gito tak mengerti apa yang diucapkan orang itu. Berlahan-lahan, Gito pun membalikkan badannya. Begitu berbalik, Gito kaget setengah mati. Dia melihat sekumpulan orang berbaju loreng tanpa kepala itu menodong senjatanya persis ke arah Gito. Seperti layaknya mau menyerang musuh di medan perang. Mereka seperti buat formasi. Ada yang berdiri, ada yang tiarap, ada yang di balik tembok rumah tetangganya tersebut. Yang bikin Gito makin ketakutan, si pemimpin kayaknya memberi aba-aba agar anak buah menembak atau menyerang Gito. Mau teriak, mulut seperti terkunci. Seketika itu juga Gito seperti kehilangan tenaga untuk menahan tubuhnya. Dia pun jatuh ke lantai dan akhirnya tak sadarkan diri. Sobat Ghosting Story dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Kisah nyata kali ini dibagikan oleh seorang pria. Sebut saja namanya Gito. Gito lahir dan besar di kota Medan, Sumatera Utara. Kini dia sudah menikah dan punya satu anak. Sehari-hari, Gito bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Medan sebagai marketing. Kisah horor ini berawal dari hobi Gito mandi-mandi bersama temannya semasa kecil dulu di sebuah kolam yang ada di dekat rumahnya. Masa-masa itu di awal tahun 2000-an. Kolam ini berdiameter kurang lebih 50 meter. Kolam ini sudah ada entah sejak kapan. Kata orang-orang tua di tempat tinggalnya, kolam itu sudah ada dari dulu-dulunya. Waktu itu, kolam itu masih dikelilingi pohon-pohon besar, seperti pohon beringin, pohon melinju, pohon jambu air, dan masih banyak lagi. Nah, pohon jambu ini sangat besar dan rimbun. Tapi, pohon ini tidak begitu tinggi, namun cabang-cabang yang melebar ke segala arah, bahkan ada cabang yang sampai ke tengah kolam. Cabang ini pula yang jadi tempat favorit Gito bersama teman-temannya untuk mandi sambil bermain di kolam itu. Uniknya, kolam ini tidak pernah kering meskipun di musim panas. Di tengah kolam, dalamnya mencapai 1,5 meter kalau musim panas. Kalau musim hujan, dalamnya bisa lebih. Air kolam ini tidak pernah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga oleh warga sekitar, karena airnya keruh dan aromanya kurang sedap. Kolam ini pun banyak ikannya. Di musim panas atau musim kemarau, warga sering menguras air kolam ini. Hasilnya pun selalu banyak. Ada ikan lele, ikan gabus, ikan sepat siam, belut, dan lain-lainnya. Tiap ada kegiatan nguras kolam, Gito selalu ambil bagian bersama sejumlah warga tempat tinggalnya. Tapi anehnya, setiap menguras kolam ini bukan hanya ikan yang didapat, tapi ada aja benda-benda aneh yang didapat, seperti helm tentara, tali pinggang tentara atau kofel, sepatu PDL, atau yang sering disebut orang sepatu pakaian dinas luar peninggalan zaman dulu. Kata orang-orang tua di tempat tinggalnya, itu peninggalan milik tentara Belanda yang dibunuh oleh para pejuang sebelum kemerdekaan dulu. Mayatnya dibuang di kolam itu. Kata Gito, di gang sebelah rumah orang tuanya memang masih banyak rumah-rumah besar peninggalan Belanda. Bahkan rumah-rumah itu masih ada hingga sekarang. Senang dengan hal-hal yang antik, Gito pun mengumpulkan dan menyimpan benda-benda itu di kamarnya. Ada 3 helm, 4 tali pinggang atau kofel, 2 sepatu PDL. Di tahun 2009,
Pemilik tanah yang ada kolamnya itu menjual areal tersebut. Pemilik baru pun menimbun kolam dan menebang semua pohon-pohon besar yang ada di situ. Sepengetahuan Gito, pohon jambu air itu yang belakangan ditebang. Bahkan penebangan pohon jambu itu sampai gonta-ganti orang. Kabarnya, ada juga salah satu penebang yang meninggal dunia. Katanya, penghuni pohon jambu itu marah karena penebang main potong tanpa ada izin dan tidak memberikan syarat. Setelah pohon jambu berhasil ditebang, pemilik area yang baru membangun rumah-rumah sewa di lokasi itu. Nah, dari sinilah kisah horor tersebut dimulai. Gito dan warga yang bermukim di sekitaran bekas kolam itu sering mendapat teror. Di malam-malam tertentu, warga sering dikagetkan dengan suara langkah seperti tentara berbaris. Hentakan kaki pasukan berbaris itu terdengar sangat begitu jelas. Plok, plok, plok. Kata Gito, pertama kali mendengarnya, dia ketakutan setengah mati. Dalam kondisi gemetar, dia sampai berlari ke kamar orang tuanya. Jelas saja, peristiwa ini sempat bikin geger dan meresahkan warga. Anehnya, tiap kali warga sepakat jaga malam, mereka nggak pernah muncul. Orang-orang tua pun melakukan musyawarah. Disepakati, jaga malam bergilir ditiadakan. Gantinya, warga sepakat mengintip dari rumah masing-masing untuk memastikan penampakan itu. Tibalah suatu malam. Persisnya pas bulan purnama. Sekitar jam 2 pagi. Warga dikagetkan lagi dengan suara langkah mirip pasukan berbaris itu. Warga, begitu juga Gito, standby mengintip ke arah luar rumah. Alangkah kagetnya Gito saat melihat wujud yang melintasi rumahnya. Gito melihat ada 9 pria berseragam lengkap. Baju loreng coklat muda, membopong senjata laras panjang zaman dulu. 8 berbaris sejajar. Satu lagi seperti pimpinannya di samping mereka. Mereka jalannya aneh, bukan ke depan tapi mundur. Yang bikin ngerinya, mereka semua tak punya kepala. Ada terlihat bercaca seperti bekas darah di baju loreng mereka. Jelas, esok pun makin geger lagi. Berapa kali dipanggil orang pintar, tapi semua nyerah untuk mengusir para makhluk itu. Ya sudah, warga pun pasrah. Akhirnya, Gito dan warga di situ sudah jadi terbiasa dengan hal horor itu. Bahkan, orang yang pulang malam sudah banyak yang dinampaki langsung. Tibalah di bulan Juni 2022. Sehabis pulang kerja, Gito ngumpul bersama teman-teman sekantornya di sebuah kafe. Waktu itu malam Jumat. Sekitar jam 1 pagi, mereka bubar. Gito pulang seorang diri menunggangi motornya. Setibanya depan rumah, Gito mengetuk pintu rumah untuk membangunnya orang tuanya. Tok, tok, tok. Pak, Pak. Assalamualaikum. Gito ini, Pak. Buka pintu, kata Gito sedikit berteriak. Sampai 3 kali diulangi, si bapak dan orang di rumah lainnya sepertinya tidak mendengar suara Gito. Saat mengetuk-ngetuk pintu, Gito merasakan seperti ada yang meniup bagian tengkuknya. Spontan, Gito kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia pun sempat memperhatikan rumah tetangganya, yang persis berada di depan rumahnya. Rumah itu lagi direnovasi total. Semua penghuninya pun pindah ke rumah mereka lainnya. Rumah permanen itu sudah hampir keseluruhan dirobohkan, tapi masih ada tembok yang tersisa. Pagar rumah yang terbuat dari separ besi dan beton itu masih utuh. Gito sempat lama memperhatikan bangunan itu. Mana tahu, ada teman atau tetangganya yang iseng gangguin dan ngumpet di situ. Tapi sepertinya tidak ada. Gito pun mulai dihantui rasa takut.
apalagi bulu kudunya sudah mulai merinding. Dia kembali mengetuk pintu rumahnya berkali-kali. Lagi-lagi tak ada respon dari dalam rumah. Hingga akhirnya Gito menghentikan aksinya mengetuk pintu karena mendengar ada suara seseorang berbicara dari arah belakangnya. Meski suaranya kuat, tapi Gito tak mengerti apa yang diucapkan orang itu. Perlahan-lahan, Gito pun membalikkan badannya. Begitu berbalik, Gito kaget setengah mati. Dia melihat sekumpulan orang berbaju loreng tanpa kepala itu menodong senjatanya persis ke arah Gito. Seperti layaknya mau menyerang musuh di medan perang. Mereka seperti buat formasi. Ada yang berdiri, ada yang tiarap, ada yang di balik tembok rumah tetangganya tersebut. Yang bikin Gito makin ketakutan, si pemimpin kayaknya memberi aba-aba agar anak buah menembak atau menyerang Gito. Mau teriak, mulut seperti terkunci. Seketika itu juga Gito seperti kehilangan tenaga untuk menahan tubuhnya. Dia pun jatuh ke lantai dan akhirnya tak sadarkan diri. Pagi-pagi terbangun, Gito kaget. Orang tua, saudara-saudara, para tetangga pada ngumpul di rumahnya. Di situ ada juga Mbah Bejo. Disebut-sebut orang pintar yang rumahnya masih satu kelurahan. Gito belum ngomong apa-apa. Mbah Bejo sepertinya sudah tahu apa yang terjadi. Kata Mbah Bejo, mereka itu arwah penasaran dari pasukan Belanda yang dibunuh para pejuang dulu. Setelah dipenggal, jasad bagian badan mereka dibuang para pejuang di kolam itu. Kalau kepalanya nggak tahu dibuang kemana, kata Mbah Bejo. Dulunya, para arwah penasaran itu berumah di pohon jambu air yang di dekat kolam itu. Kalau sekarang nggak tahu di mana, karena sering pindah-pindah, sambung Mbah Bejo lagi. Tanpa ada yang nanya, Mbah Bejo pun langsung belak-belakan. Dia nanya ke Bapak Gito, apa ada yang nyimpan benda-benda yang berhubungan dengan para arwah itu? Untuk sesaat, Bapak Gito pun terdiam sambil mengingat-ingat sesuatu. Tak lama, si bapak pun menatap ke arah Gito. Jelas saja, sikap itu membuat Gito jadi bingung. Tanpa berkata apapun, si bapak langsung pergi ke kamar Gito. Keluar kamar, dia membawa barang-barang koleksi Gito berupa sejumlah helm, kopel, sepatu pedal zaman dulu. Ini dulu didapat Gito dari kolam itu, waktu anak-anak dulu. Ini mungkin ya Pak, kata Bapak Gito kepada Mbak Bejo. Gito yang sebenarnya masih sayang dengan koleksinya itu tak bisa berbuat apa-apa. Toh, ikhlas tak ikhlas, benda ini tak boleh kamu miliki. Karena yang punya marah, jadi harus dibuang, kata Mbak Bejo. Lalu Mbak Bejo menjelaskan agar Gito tidak diteror lagi, benda-benda itu harus dibuang. Syarat lainnya, Gito harus mandi dengan bunga 7 rupa. Setelah itu, benda-benda itu bersama bunga 7 rupa bekas mandian Gito dibungkus dengan kain putih, lalu dibuang ke sungai. Hingga sekarang, Gito pun tidak pernah lagi diteror secara pribadi oleh para hantu tentara Belanda itu. Tapi teror mereka masih tetap ada di malam-malam tertentu seperti biasanya. Bahkan baru-baru ini, seminggu lalu, ada tetangga Gito yang melihat para hantu Belanda itu menghilang ke dalam pohon kenanga yang berada di samping rumah Gito. Nah, Sobat Ghosting Story, begitulah cerita horor yang dikisahkan Gito kepada tim kami. Percaya atau tidak dengan kisah ini, kembali kepada penilaian Anda masing-masing. Sampai jumpa dalam kisah-kisah mistis seru lainnya di Ghosting Story berikutnya. Terima kasih.